Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allahu Rabbi atas segala nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Ta'ala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini senang sekali Irfan bisa berada di salah satu klinik binaan IZI, yaitu klinik hemodialisa yang dibuat oleh Inisiatif Zakat Indonesia. Dan hari ini kita akan room tour, akan virtual. Kita jalan-jalan virtual mengelilingi ruangan-ruangan yang ada di klinik hemodialisa. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudara Torik. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Saudara Torik yang sudah membacakan firman-firman Allah Ta'ala. Sungguh Masya Allah sekali ya. Sungguh kitab Al-Quran adalah kitab yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sudah semestinya kita sebagai orang yang beriman senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya insya Allah akan ada sambutan. Yang pertama akan diawali oleh Direktur Pendayagunaan
Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, yaitu Bapak Aan Suherlan. Assalamualaikum Pak Aan, apa sudah terhubung dengan kami? Waalaikumsalam. Sudah saya terdengar jelas? Oke, baik. Untuk tempatnya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dina waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan Bapak Ibu yang sudah hadir di tengah-tengah ruang Zoom hari ini. Mudah-mudahan beberapa yang list yang sudah terdaftar untuk field trip ya di klinik HD Easy sudah hadir. Mudah-mudahan Pak Adityo Smekto dari Laz Ikhlas Kolbu sudah hadir juga. Ibu Astuti Setiawati BMT Bina Muslim Mandiri mudah-mudahan sudah hadir juga ya. Dilihat dari daftar hadir Ibu Ria dari JIS Telkom mudah-mudahan juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Rahmat Abdul dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama kami ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran, atas keluangan waktunya untuk melihat-lihat program-program yang kami inisiasi. Salah satu di antaranya adalah klinik hemodialisa ya. Bahwa klinik ini memang kami dedikasikan untuk masyarakat duafa. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa program ini benar-benar berjalan dengan baik, tentu saja melewati perjalanan yang cukup panjang ya. Perjalanan cukup panjang, kurang lebih 5 tahun kami mempersiapkan membangun klinik HD ini agar kemudian seluruh prosesnya sesuai dengan good governance. Tentu saja comply terhadap syariah ya. Semua berjalan dengan baik. Good governance itu salah satu di antaranya adalah mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kami ingin memastikan bahwa berdirinya klinik HD ini, hadirnya klinik ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, good governance yang kedua adalah mampu memenuhi rasa kesetaraan masyarakat. Jadi semua masyarakat yang membutuhkan memang bisa terakomodir dengan hadirnya klinik HD ini. Dan yang ketiga adalah good governance ini mampu menyediakan informasi secara transparan. Alhamdulillah hingga hari ini, selain Easy mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015, juga kami sedang memproses ISO 37001-2016 ya, agar memastikan seluruh aktivitas yang kami lakukan berjalan dengan amanah dan profesional. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa saja keunggulan klinik HD yang kami inisiasi ini? Alhamdulillah sejak tahun ini kami membuka klinik HD, antusiasme dari masyarakat luas ya. Antusiasme dari masyarakat luas begitu luar biasa. Ada beberapa pasien yang kemudian pindah dari rumah sakit ke klinik HD-nya Easy mendapatkan testimoni yang luar biasa. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Yang selama ini mereka tidak mendapatkan fasilitas makanan, tidak mendapatkan fasilitas silaman rohani, tapi di klinik HD semuanya ada. Di klinik HD ini alhamdulillah selain tempatnya juga kami memberikan pelayanan yang terbaik ya, tempat yang nyaman, tempat yang bersih, juga kami memfasilitasi di saat masyarakat yang terdampak, mereka yang menggunakan fasilitas klinik HD ini, mereka juga kami fasilitasi dengan makanan. Jadi mereka bisa menikmati dengan dengan layak. Yang ketiga, tentu saja klinik HD ini juga kami menyediakan layanan yang lainnya, sehingga ini membantu dalam memberikan aspek psikologis ya. Aspek psikologisnya bisa benar-benar terpenuhi dengan apa? Dengan siraman rohani. Cek, Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Oke. Itu beberapa kelebihan klinik HD yang kami inisiasi. Tentu saja bahwa berdirinya klinik HD ini tidak lepas dari kolaborasi Pentahelix yang kita lakukan sejak hari ini ya. Kami ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh donatur, seluruh mitra strategis baik dari individu, kemudian komunitas, dari korporasi, dari manapun yang kemudian berkontribusi untuk
mendorong sehingga berdirinya klinik HD ini. Kami berkomitmen insya Allah akan terus mengembangkan program ini. Yang pertama, kami ingin memperluas bahwa aspek cakupan nilai manfaatnya akan kami perbesar. Tidak hanya menyediakan layanan klinik HD saja, tetapi ada layanan klinik pratama. Kami juga akan siapkan apotek, kami juga akan kembangkan laboratoriumnya, sehingga nilai kebermanfaatan jauh lebih luas untuk masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa insya Allah klinik HD ini juga akan kami hadirkan di tempat-tempat lainnya selain di Depok yang sekarang kami inisiasi. Harapan besarnya, mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan dukungan, doa, ya Bapak Ibu sekalian, klinik HD tidak hanya hadir di Depok, tetapi juga hadir di beberapa kota yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sehingga sekali lagi kami sampaikan bahwa kebermanfaatan klinik HD ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, insya Allah. Yang terakhir, kami ingin menginformasikan bahwa klinik HD yang diinisiasi oleh lembaga zakat, nampaknya inisiatif Zakat Indonesia satu-satunya lembaga amil zakat di Indonesia yang menginisiasi lahirnya berdirinya klinik HD. Makanya kami ingin terus mengajak bergandeng tangan dengan Bapak Ibu sekalian agar klinik HD tidak hanya hadir di Depok, tapi juga hadir di beberapa tempat lainnya, sehingga nilai kebermanfaatnya jauh lebih luas, lebih dirasakan oleh masyarakat luas, insya Allah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati virtual trip di klinik HD. Mudah-mudahan berkenan di lain kesempatan Bapak Ibu bisa berkunjung secara langsung ya ke tempatnya di Depok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Bapak Aan Suherlan, selaku Direktur Pendayagunaan Asnas Inisiatif Zakat Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kembali, yaitu selanjutnya akan ada Bapak Lukman, selaku Manajer Klinik HD. Mungkin dipersilakan Pak. Ya, insya Allah selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Lukman, selaku Manajer Klinik Hemodialisa Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir silaturahim meskipun dengan virtual dengan Zoom. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini catat sebagai amal ibadah kita, karena selama ini HD belum pernah muncul gitu. Jadi situasi seperti ini yang sudah kita tunggu-tunggu sekian lama, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim dengan bapak-bapak donatur, ibu-ibu donatur, dan dengan pasien HD yang ada di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak Aan Suherlan sebagai Direktur Pendayagunaan IZI, kemudian Pak Arman sebagai General Manager IZI, kemudian Bapak Ibu donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kami, adem kami kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah memberikan kontribusinya kepada kami, sehingga pada hari ini kita bisa berani muncul kepada Bapak Ibu sekalian, karena seperti tadi sudah disampaikan Pak Aan, kita hampir 5 tahun gerilya itu di bawah, karena pertama kita hampir 2 tahun kita di pending karena kondisi pandemi, meskipun pada dasarnya pada saat pandemi kita sudah diminta untuk buka karena kebutuhan yang luar biasa dari kesehatan, dari bidang kesehatan, diminta buka oleh Dinas Depok, tapi karena kita belum mendapatkan izin operasional, belum mendapatkan rekomendasi dari Pernefri, jadi kita kepending. Dan alhamdulillah pada kemarin pada tanggal 16 Juni kita sudah mulai operasional. Alhamdulillah, situasi seperti inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita bisa memberikan manfaat kepada pasien-pasien HD yang kita tahu bahwa pada saat pandemi pasien HD yang mendapatkan impact yang luar biasa.
banyak saudara-saudara kita yang ya qadarullah sudah mendapatkan kesembuhan yang sempurna, paripurna, dan sudah diminta menghadap Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil duluan sudah meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah, dan mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran. Bapak Ibu, para donatur yang kami hormati dan pasien HD yang ada di sini yang saya muliakan, permasalahan utama pada pasien HD itu adalah pengobatan. Kemudian ada juga transportasi. Kemudian tindakan-tindakan yang tidak dijamin oleh BPJS. Sebenarnya kalau kita tanyakan ke BPJS, semuanya dijamin BPJS. Jadi pemerintah semua sudah menjamin semuanya, mulai dari Vaskes 1, kemudian tindakan, pasang semino, kemudian obat-obatan lainnya, hemapo, eritropoietin, semuanya sudah ditanggung BPJS. Tapi faktanya pasien-pasien HD yang merasa kesulitan untuk mengakses itu. Jadi setiap tindakan, jadi BPJS hanya memberikan akses 1 kali dalam sehari itu tindakannya ke rumah sakit pengobatan. Selebihnya harus ada rekomendasi dari Vaskes 1. Itulah yang membuat kesulitan para pasien HD yang untuk melakukan tindakan selanjutnya. Jadi dengan adanya klinik HD ini harapannya saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang tidak mempunyai ya materi yang lebih dibandingkan yang lain, itu bisa kita bantu. Dan alhamdulillah dengan amanah para donatur, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Saat ini sudah ada hampir 16 pasien HD yang sudah kita bantu, dan 6 orang itu sudah mendahului kita, sudah sembuh, sudah paripurna, mudah-mudahan husnul khotimah, dan selebihnya ada 11 pasien HD yang kita advokasi. Dan saat ini di klinik HD sudah ada 6 pasien yang sudah cuci darah di sini. Dan alhamdulillah hari ini juga hadir pasien kita yang luar biasa, Pak Yono, dengan ibu istrinya, Ibu Siti Marfuah. Beliau sangat luar biasa perjuangannya, dan qadarullah Allah mempertemukan kita di klinik HD. Dan sebelumnya Pak Yono, sedikit dengan Pak Yono, beliau sangat terpuruk dengan kondisi pandemi, dengan usahanya nasi goreng, kemudian dengan keluarganya. Alhamdulillah dengan adanya klinik HD ini, dengan bantuan Bapak Ibu donatur, kita bisa membantu pasien HD, dan akhirnya sekarang sudah mulai stabil ibunya dulu hampir setiap bulan harus dirawat di rumah sakit karena kondisi HB-nya turun, dan mengharuskan ibu harus transfusi darah. Pak Yono yang penghasilannya pas-pasan harus PCR dengan harga 700.000. Dan ya kondisi Pak Yono saat itu juga masih serba kekurangan, harus pontang-panting mencari pinjaman untuk bisa PCR, dengan harapan ibu istrinya bisa transfusi dan bisa lanjutkan itu darah. Hari ini kondisi seperti itu sudah tidak ada. Dengan bantuan Bapak Ibu donatur yang saat ini ada di Zoom, dengan bantuan ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah bisa mengadvokasi pasien HD, khususnya Pak Yono, dan saat ini ibunya sudah stabil, sudah tidak dirawat lagi di rumah sakit. Setiap bulan beliau sudah bisa membantu Pak Yono untuk jualan, menyiapkan bahan-bahan yang akan dijual di sore harinya. Mungkin itu dari saya sebagai yang diamanahi klinik HD saat ini, dan mudah-mudahan kedepannya seperti yang tadi Pak Aan sampaikan, masih ada program-program lain selanjutnya yang akan kita kembangkan. Di antaranya adalah Vaskes 1. Vaskes 1 ini manfaatnya adalah untuk memutus rantai ketidaknyamanan pasien. Kalau Vaskes 1-nya dekat dengan klinik HD, insya Allah akan mempermudah pasien HD untuk bisa meminta rekomendasi, bisa melanjutkan ke tindakan selanjutnya, misalkan harus konsul dengan dokter spesialisnya. Kemudian kita juga punya apotek itu nanti juga kita akan memberikan manfaat banyak kepada pasien. Kita akan memutus distribusi yang mungkin juga akan mengurangi efisiensi dari biaya-biaya lainnya, sehingga pasien-pasien yang membutuhkan obat-obatan itu bisa lebih cepat untuk mengakses kebutuhannya. Dan selanjutnya juga kita akan melengkapi dengan, mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Ibu donatur, kelengkapan kekurangan dari klinik HD akan bisa dilengkapi. Mudah-mudahan nanti ada tambahan juga, mungkin kita akan ada rumah singgah pasien. Pasien-pasien yang rumahnya jauh mungkin bisa singgah dulu di tempat ini, yang di tempatnya sudah kita siapkan, sehingga tidak mengurangi kondisi fisik yang lemah, bisa istirahat sebentar, kemudian baru melanjutkan pulang. Jadi transit sebentar di RSP kita.
Mudah-mudahan sekali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang telah memberikan amanah kepada kami. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan kita akan senantiasa memberikan laporan update-nya. Dan saat ini adalah bukti bahwa klinik HD sudah mulai bisa operasional dengan baik dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi sudah ada izin dari dinas, kemudian kita juga punya rekomendasinya. Secara hukum, secara legalitas kita sudah sah dan sudah layak untuk disebut sebagai klinik hemodialisa. Mungkin hanya itu dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Lukman selaku manajer klinik hemodialisanya IZI. Acara selanjutnya, sebelum kita memasuki inti acara, kita akan mendengarkan dan bersama-sama membaca doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Iwan Setiawan. Kepada beliau saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum Ustadz Iwan, apa sudah terhubung dengan kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para donatur, para mustahik, para amil izi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa untuk kebaikan kita semuanya, para pihak, baik itu para donatur, para penerima manfaat atau mustahik klinik hemodialisa IZI, kemudian tidak lupa para amil inisiatif zakat Indonesia. Untuk para donatur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan sebagai pahala atas apa-apa yang telah didonasikan, memberikan keberkahan di dalam hidup mereka, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan dalam segala amalan dan segala macam usaha. Ajarakumullahu fima a'taitum wa barakallahu fima atitum wa ja'alahu lakum tahura. Dan untuk para penerima manfaat atau mustahik klinik hemodialisa IZI, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lekas memberikan kesembuhan, memberikan keberkahan dalam kehidupan, digugurkan dosa-dosanya sebagai ganti dari setiap rasa sakit yang dirasakan, dan dilancarkan pula dalam setiap amal-amal dan setiap usahanya. Dan tak lupa untuk para amil inisiatif zakat Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya semakin amanah, semakin profesional, kreatif, dan semakin membawa manfaat untuk umat dan kemanusiaan. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tengadahkan, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami,
pada hari ini atas kehendak-Mu dan atas rahmat-Mu kami berkumpul dalam kebaikan dan takwa dan bukan dalam keburukan dan permusuhan. Maka ridhoilah kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kezaliman kami yang itu menghalangi rahmat-Mu dan kasih sayang di antara kami. Rabbana ighfir lana dzunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyaksikan pertemuan kami meski kami tak dapat melihat-Mu saat ini, namun Engkau Maha mengetahui kehendak kami yang mulia ini. Maka mudahkanlah kami, berikanlah petunjuk kepada kami, berikanlah pertolongan kepada kami agar kami senantiasa amanah, profesional, dan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratana wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min baina aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri, wa na'udzubika min adabil qabri, la ilaha illa anta, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Syukron jazakallahu khair kepada Bapak Ustadz Iwan Setiawan yang sudah memimpin doa untuk kami. Semoga senantiasa Allah kabulkan dan juga Allah berkahi di setiap ikhtiar yang kita lakukan. Baik, sebelum kita jalan-jalan ataupun keliling ruangan yang ada di klinik hemodialisa, sebelumnya kita ingin ada sedikit pemberian cendera mata kepada para pasien yang kebetulan sudah hadir di lokasi kita di klinik hemodialisa. Mungkin secara simbolik akan diberikan oleh Pak Lukman pada pasien. Ya, mudah-mudahan untuk keluarga Bu ya, bermanfaat, ya, hidup sehat, stabil, mudah-mudahan usahanya lancar. Ya, ya. Tadi sudah sama-sama kita saksikan telah diberikannya sedikit pemberian cendera mata bagi kami bagi pasien yang kebetulan hadir di klinik hemodialisa. Selanjutnya kita akan sedikit melihat nih dokumentasi video mengenai klinik HD yang insya Allah akan segera diputarkan.
boleh. Alhamdulillah, hari ini Klinik Hemodialisa Inisiatif Zakat Indonesia membuka pasien baru. Proses yang cukup panjang ini tentu saja kami lakukan oleh karena IZI berfokus kepada good governance. Kami selalu akuntabel, selalu transparan, bertanggung jawab. Tentu saja kewajaran menjadi bagian penting yang kami lakukan sehingga good governance ini senantiasa melekat di Inisiatif Zakat Indonesia. Hari ini insya Allah kami buka layanan itu, tentu saja ke depan akan kami kembangkan dengan layanan yang lainnya. Pertama adalah layanan klinik pertama. Nanti akan buka layanan kesehatan secara umum, kemudian ada apotek yang ingin kami kembangkan, laboratorium juga kami akan kembangkan, insya Allah ada beberapa lahan yang bisa kami kembangkan di sini, dan ini akan memberikan layanan terbaik, kemudahan, dan diakses oleh masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh donatur yang turut berkontribusi, baik dari korporasi, kemudian dari komunitas, dari donatur individu yang berkontribusi luar biasa hingga berdirinya klinik HD di Depok ini. Kami insya Allah akan berkomitmen bahwa klinik HD tidak hanya dibuka di Depok, tapi kami ingin membuka layanan ini di beberapa tempat-tempat lainnya sehingga nilai manfaat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Banyak pasien yang tidak mampu, tidak bisa melakukan cuci darah. Sehingga lembaga kami, Inisiatif Zakat Indonesia, berinisiatif untuk membuat khusus layanan cuci darah untuk fakir miskin. Sehingga banyak pasien-pasien yang kurang mampu bisa kita bantu dan bisa kembali hidup normal seperti pada dasarnya manusia. Klinik hemodialisa ini dibandingkan klinik yang lain adalah khusus melayani pasien yang kurang mampu. Semua layanan ada di sini adalah gratis. Baik itu BPJS-nya, kemudian nanti ada juga obat-obatannya, dan dilanjutkan dengan pembinaan. Layanan yang ada di hemodialisi sesuai dengan standar, baik itu Dinas Kesehatan maupun ketentuan yang ada di Pernefri, Perkumpulan Nefrolog Indonesia. Ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam layanan klinik cuci darah itu mewajibkan adanya dokter. Dokter ada 3, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, kemudian sebagai konsultannya karena dokter spesialis penyakit dalam sebagai penanggung jawab klinik, dan satu lagi dokter umum sebagai dokter pelaksana harian. Perawat yang menangani pasien-pasien HD sudah pernah dan tersertifikasi sebagai perawat cuci darah, dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan cuci darah. Kelebihan klinik hemodialisa IZI salah satunya adalah adanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, limbah dari HD ini adalah pada dasarnya bukan limbah yang aneh-aneh karena bukan berarti darah, tapi limbahnya adalah urin. Dan pengolahan yang ada di sini cukup terstandar, bahkan standar rumah sakit, karena kita yakin bahwa masyarakat sekitar itu juga akan mendukung ketika kita melakukan sesuatu dengan maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat. Untuk menjadi pasien klinik HD-IZI, cara daftarnya juga tidak repot. Cukup menghubungi klinik HD-IZI, kemudian mendaftarkan selama slotnya masih ada, selama kapasitasnya masih ada, insya Allah kita juga akan terima. Zakat is easy. Baik, Bapak Ibu donatur sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana dokumentasi yang mengenai atau profil itu sendiri dari klinik hemodialisa. Selanjutnya kita akan langsung aja mulai keliling-keliling ruangan yang ada di klinik hemodialisa, dan sekarang saya tepat berada di luar gedung klinik hemodialisa, tepatnya di Cinere, Pak ya? Iya, Demo Cinere. Insya Allah saya tidak akan sendiri aja, nanti akan ditemani oleh Bapak Lukman dan juga Bapak Ucok nantinya untuk keliling-keliling dan mengetahui ruangan apa saja sih dan fungsinya apa aja yang ada di klinik hemodialisa. Oke, mungkin bisa kita antarkan Pak, atau jelaskan lebih dahulu. Ya, Pak Ucok. Baik, terima kasih Mas Ivan. Bapak Ibu donatur yang kami hormati. Jadi ini alhamdulillah klinik HD dapat wakaf untuk pengembangan dari klinik HD.
Jadi rencana nanti di sini akan dibangun Vaskes 1. Vaskes 1 itu ada layanan dokter umum, atau nanti kita ada IGD-nya, emergensinya. Kemudian kita ada layanan dokter gigi dan kebidanan. Nah, Vaskes 1 ini nanti yang akan jadi start awal pasien-pasien HD sebelum melakukan cuci darah. Ketika pasien itu melakukan traveling, pindah cuci darah ke klinik HD, maka Vaskes 1-nya akan kita harapkan bisa pindah ke sini. Jadi pada saat pasien itu membutuhkan rekomendasi atau mungkin rujukan, tidak akan jauh-jauh ke tempat lain gitu, sehingga akan memutus waktu maupun biaya untuk si pasien. Dan nanti kita juga akan gratiskan untuk pasien kita, bahkan masyarakat sekitar pun juga akan kita advokasi untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi insya Allah nanti kita bisa bangunannya belakang adalah klinik HD, nanti ada 3 lantai, jadi full 3 lantai itu nanti untuk cuci darah semuanya. Kemudian untuk depan ini adalah insya Allah bisa sampai 6 lantai. Itu juga kelengkapan dari fasilitas Vaskes 1. Dan juga nanti akan kita lakukan dengan layanan dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan. Ada spesialis penyakit dalam, atau mungkin kita juga ada penambahan klinik mata dan dokter spesialis kandungan dan sebagainya. Nah, ini konsultan kita, Bapak Muhammad Habsyi. Jadi kebutuhan, jadi sebelum kita akan bangun, kita akan siapkan baik IPAL-nya, apakah kapasitasnya memenuhi atau tidaknya gitu. Silakan Pak Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembangunan klinik HD itu juga ada persyaratan-persyaratan yang penting harus kita siapkan. Pertama tadi yang dikatakan oleh Pak Lukman tadi mengenai Vaskes, karena pasien yang di-cover oleh BPJS harus melaksanakan surat merujuk melalui Vaskes pertama. Jadi itulah yang sangat sulit dari pasien sekarang ini mengurus Vaskes itu. Jadi insya Allah nanti kita minta donatur, kalau ini terjadi dibangun untuk fasilitas Vaskes 1 di klinik HD, bisa nanti memudahkan pasien-pasien itu untuk mengurus surat-suratnya. Iya, iya. Nah, jadi itu nanti insya Allah nanti di sini mudah-mudahan ada donaturnya, kita bangun Vaskes pertama itu. Amin. Dan sebelah ini juga sedang ditawarkan juga Pak ya? Betul. Kalau di sebelah ini, karena kemungkinan kalau kita bikin Vaskes 1 itu tidak cukup dengan lahan segini aja. Iya. Jadi parkiran kita mungkin kita cukup sedikit, tidak mencukupi untuk pasien kita nanti ya, banyak. Jadi kemungkinan di sana ini masih ada tanah kosong yang insya Allah nanti masih mau yang punyanya menjual ke kita gitu. Nah, tapi itu nanti kita minta kepada donatur semua, karena untuk fasilitas Vaskes itu kita membutuhkan IPAL. Betul, ya. Makin tinggi gedungnya, makin banyak yang hadir di klinik kita, makin banyak limbahnya. Ya. Nah, persiapan limbah awal itu kita harus perhitungkan semaksimal mungkin. Ya. Jangan nanti ada setelah berjalan kita penambahan kapasitas, itu agak susah. Ya. Karena lahan kita itu sangat. Jadi insya Allah nanti kalau ada rezeki dari donatur semuanya, itu bisa membebaskan yang sebelah ini. Masih ada kurang lebih 600 Pak ya? 600 ya. 600. Dan tambahan selanjutnya, yang tambahan depan, selanjutnya mungkin ini nanti adalah untuk ini Pak Abdi. Jadi rencana ini juga ditawarkan ke kita. Ya. Jadi kita akan gunakan untuk sebagai rumah singgah pasien. Jadi pasien-pasien, jadi kita tidak hanya pasien sekitaran Depok, mungkin ada pasien dari Bogor, ada pasien dari bahkan luar Jawa gitu, atau mungkin pasien dari manapun gitu. Jadi mereka bisa transit di sini, karena ya mudah-mudahan dengan adanya RSP ini nanti bisa mengcover banyak pasien, tidak hanya pasien HD. Betul sekali. Nah, iya. Karena gini, pasien HD itu melakukan HD 2 kali seminggu. Iya. Cukup capek sekali mereka kalau mondar-mandir dari tempat mereka yang jauh. Iya. Insya Allah nanti kalau donatur kita bisa ada untuk pembebasan lahan yang di depan di rumah itu, kita bisa bikin rumah singgah. Mereka bisa istirahat, mungkin datang dari jauh, dari luar kota, mungkin istirahat dulu baru lakukan tindakan dialisisnya di sini, baru nanti istirahat lagi. Karena kalau kondisi nggak stabil, kita nggak bisa lakukan, Pak ya? Nggak bisa. Jadi nanti pasien HD itu sangat labil. Betul, ya. Mudah sekali tensinya naik atau dropnya. Jadi perlu istirahat. Jadi disitulah kalau kita butuhnya juga untuk rumah singgah nantinya. Iya. Dan ini juga sudah ditawarkan ke kita. Gitu. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak Ibu donatur, mudah-mudahan makin bisa banyak pasien-pasien yang kita bantu. Dan saat ini juga kita sudah mulai menunggu pasien-pasien selanjutnya yang untuk kita tidak lanjuti. Mungkin itu, Mas Iwan. Ya. Terima kasih.
kita lanjut ke depan ya. Jadi ini bangunan dari depannya. Ya. Ini bangunan itu gerbangnya. Ya. Jadi nanti yang ini Pak, Ya. rencana lift dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau kita bangun nantinya gedung yang sebelah untuk paskes awal kita itu, nanti kita juga membutuhkan lift. Karena pasien HD itu tidak bisa lewat tangga. Iya. Dia membutuhkan lift. Karena posisinya nggak bisa jalan, ada yang lemah itu. Jadi posisi liftnya nanti rencana kita akan kita tempatkan di jalannya. Jadi bangunan nanti salah sampai sini Pak ya? Ya, bangunan ini nanti gabung. Iya. Gabung dengan bangunan ini. Nanti ini lorong. Yang jalan sekarang ini jadi lorong. Lorong di dalam gedung. Iya. Dalam gedung. Nanti pagar yang ini Pak, pagar yang ini nanti kita bongkar. Itu dinding bangunan sebagai aula di tengah di dalam gedung. Jadi lobby. Lobby. Ya. Nah, itu tuh Pak, lobby. Jadi nanti ini di kaca semua. Di kaca semua. Kaca akses ke gedung baru. Nah. Dan nanti yang gedung baru itu adalah lobbynya, itu adalah untuk UGD, 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 untuk farmasi, farmasi, apotek, dan pemeriksaan awal dari dokter umum dari sana. Iya, iya. Nah, nanti ada lift. Nanti lift itu ada pintu kaca ke sebelah sini. Pasien HD yang butuh HD di lantai bawah nanti bisa langsung dari sini masuk akses ke depan. Iya. Nah, Dan kalau nanti lantai 2 naik lift nanti bisa juga akses ke gedung belakang. Dan kenapa kita tambah fase 1? Karena kalau pasien HD itu kan hanya khusus pasien-pasien cuci darah. Betul. Nah, dengan adanya fase 1, banyak masyarakat sekitar sini yang membutuhkan bantuan batuk pilek, cukup dengan datang ke IZI. Kemudian kalau misalkan butuh cek, ternyata panasnya 3 hari tidak sembuh, maka kita juga punya laboratorium. Kita punya lab, kita bisa cek apakah widal atau trombositnya rendah, sehingga bisa langsung kita rujuk. Tidak perlu lama untuk kita memberikan rujukan, sehingga banyak yang kita selamatkan. Gitu. Termasuk nanti juga ada kebidanan, melahirkan. Kalau teman-teman saudara-saudara kita sekitaran Depok ini juga tidak mampu, kita juga ada bidan, bisa melahirkan, dan kita juga bisa, kita akan siapkan semacam ruangan operasi kecil untuk tindakan pasien-pasien yang membutuhkan operasi kecil khususnya. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, ini saat ini kondisi HD yang sudah ada gitu. Jadi kita siapkan ini 3 lantai. 3 lantai dan nah, kita tidak karena lahan kita terbatas. Jadi 3 lantai sebenarnya belum cukup gitu. Iya, betul. Jadi kita berharap yang depan bisa cepat kita realisasikan karena bagaimanapun juga penyakit-penyakit masyarakat, penyakit batuk pilek kita makin banyak. Jadi apalagi sekarang COVID itu juga orang makin curiga gitu, batuk pilek ini sakitnya jangan-jangan COVID gitu. Jadi dengan adanya fase 1 itu masih makin banyak masyarakat yang bisa berobat di klinik HD. Tidak hanya klinik HD, untuk klinik umum kita gitu. Jadi fase 1 itu adalah untuk klinik umum masyarakat sekitar sini. Yang itu ya makin mungkin lebih banyak coveran jangkauan untuk pasien-pasiennya gitu. Dan mungkin yang tadi Pak Uco, Pak Habsi sudah sampaikan, jadi IPAL kita ini kan hanya terbatas untuk cuci darah, ya Pak ya. Nah, jadi kapasitasnya harus tambah Pak ya. Jadi awal pertama kita bangun klinik HD itu, jadi fasilitas IPAL-nya kita hanya sebesar kapasitas HD dengan 20 mesin. Jadi ini IPAL-nya. Jadi fungsi IPAL itu adalah untuk mengolah limbah dari hemodialisis yang berupa cairan atau liquid. Nah, nanti diolah, diproses, ada bermacam proses di sana, seperti ada anaerobik, aerobik, dan segala macamnya. Nah, di sini ini galian ini di dalamnya itu sudah ada 5 kamar. Bak-bak ya? Ya, bak-bak. Jadi panjangnya 5 meter, lebarnya 2 meter. Jadi nah itu kapasitas kita limbah ini adalah untuk kurang lebih 30 sampai 40 mesin kemampuannya. Nah, kalau 3 lantai itu diperkirakan 30 sampai 40 mesin, berarti IPAL ini hanya untuk HD, sementara yang depan harus kita perhitungkan kembali kapasitas pengolahan limbahnya. Jadi nanti untuk pembangunan di depan kita butuh pengolahan limbah lagi.
Iya. Jadi kemungkinan pengolahan limbahnya itu kita gabungkan dengan di sini Iya. jadi satu. Betul. Nah, di pengolahan awalnya kita tambah. Iya. Seperti itu. Dan Alhamdulillah genset kita udah punya untuk emergency kalau seandainya PLN mati. Iya. Jadi untuk kapasitas gensetnya untuk sekarang ini HD cukup. Iya. Dan limbah kita dari uji yang sudah kita lakukan itu hasil akhirnya itu dalam tanda kutip sudah sesuai dengan air biasa gitu. Jadi limbah yang garamnya tinggi, jadi pasien-pasien HD itu kondisi garamnya cukup tinggi dan itu yang membuat ginjal sudah tidak sanggup untuk mencerna sehingga harus dibantu dengan cuci darah. Oke, ini hasil akhir dari limbah kita. Ya, ini karena contohnya ada hidup, ya, binatang-binatang hidup, binatang sengaja itu ada hidup, jadi tidak ada kandungan kimia yang bisa membunuh atau disinfektan di dalamnya. Ya. Jadi kalau itulah buktinya bahwa air limbah kita itu sudah nggak bahaya, ya, baku mutu dan bisa langsung dibuang ke saluran ya, buangan akhir. Pembuangan akhir. Ini ya. Ambulan ini yang membantu kita untuk antar jemput pasien. Jadi meskipun kemampuan ambulannya cuma terbatas, jadi mungkin hanya 1-2 pasien yang bisa kita jemput. Selebihnya nanti kita akan berikan akomodasi. Jadi bantuan sebenarnya tidak full, jadi hanya bantuan meringankan. Mungkin biaya yang sebelumnya 300, kita saat ini baru sanggup 200 per pasien untuk 1 kali cuci darah, Pak ya. Betul. Jadi 1 minggu kita baru sanggup memberikan 200. Jadi ya mengurangi bebannya. Meskipun prakteknya dari sini ke tempat ke rumahnya tuh mungkin sekali jalan 200 misalkan. Jadi 1-200 selebihnya ya kita belum bisa bantu. Ya karena keterbatasan kita dalam anggaran. Nah, dengan betul adanya sekali ya. Iya. Karena dengan adanya bantuan transportasi aja, pasien-pasien gagal ginjal yang tidak mampu itu udah sangat tertolong banget, Pak. Betul. Selama ini mereka tidak bisa, nggak ada uang untuk transportasi ke, iya. Walaupun nanti cuci darahnya udah gratis dari BPJS, tapi transportasi mereka nggak ada. Tapi itu sangat kita terima dari pasien itu, sangat bersyukur sekali mereka dengan adanya biaya transportasi tersebut. Dan juga dengan adanya ambulan ini, yang kata Pak Lukman terbatas ya. Kalau pasien-pasien kita yang kondisinya lemah, nggak mungkin naik, apalagi kita jemput. Betul. Nah, nanti ada yang emergensi cepat dalam kondisi sesak atau kondisinya nggak bagus, dijemput dengan ambulan dengan yang begitu gerak cepat ya. Nanti pertanyaan selanjutnya, ini kan harus standby gitu untuk menjaga kondisi pasien pada saat emergensi. Nah, jadi menurut peraturan pemerintah pada saat proses cuci darah itu harus ada standby, ambulannya. Nah, sementara untuk mobilisasi kita juga butuh operasional. Satu lagi harus ada jadi ambulan operasional, jadi Pak. kita harus bergantian gitu. Pada saat cuci darah kita tidak bisa aktivitas apa-apa karena diwajibkan ambulan standby. Kalau misalkan nanti terjadi sesuatu pada pasien harus secepatnya dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kita kan udah punya rumah sakit rujukan ya. Kita udah bekerja sama rujukan dengan rumah sakit Fatmawati, rumah sakit Perikasi, dan Puri Cinere. Ya, alhamdulillah kita udah ada MOU-nya buat mereka. Kalau seandainya pasien-pasien kita di sini keadaan darurat, mereka udah siap menerimanya. Ya, dan saat ini kita lebih banyak ke Fatmawati karena pemasangan Simino, jadi saluran akses untuk cuci darah itu kan harus dibuat permanen, karena kalau itu tidak secepatnya diganti permanen, resiko infeksinya cukup tinggi karena kondisi cuaca, Pak ya. Indonesia tropis, sering hujan, panas, lembab, sehingga mudah untuk infeksi. Betul, karena mungkin penjagaan dari pasien aksesnya tadi itu dari pasien itu cukup nggak disiplin ya. Kadang-kadang di rumahnya terlepas, terbuka, terkontaminasi ya kan. Perawat kita di klinik ini tidak bisa memantaunya 24 jam. Betul. Hanya waktu HD aja yang kita pantau di sini bagaimana penanganannya. Nah, nanti di rumah itu udah cerah pada pasiennya. Justru banyak kan yang terjadi infeksi atau terjadinya gagal aksesnya tadi. Karena kadang-kadang keringetan itu kadang juga faktor penyebab infeksi. Betul. Ya, silakan masuk ke dalam. Ya, inilah dari donatur sekalian kami ucapkan terima kasih telah berdirinya klinik Easy ID. Inilah depannya. Ini front office kita.
front office-nya, penerimaan pasien di sini. Ini ruangan dokter jaga. Jadi sebelum pasien cuci darah, untuk memastikan dokter periksa dulu. Kalau kondisinya bagus, stabil, baru kita proses selanjutnya. Ini daftarnya ini, daftar dokter. Tenaga kita di sini. Ya, jadi Dr. Fitri sebagai supervisornya, AGH-nya, Dr. Rizky sebagai penanggung jawab klinik HD, kemudian perawat yang sudah sertifikat HD, Sri Wahyuni, kemudian Maman Suryaman, dan Irawati. Nah, untuk dokter sehari-harinya yang standby, ya, Dr. Nuke Normesandi. Beliau juga sudah sertifikasi HD. Jadi semua nakes yang ada di klinik HD itu adalah sudah punya sertifikat HD. Dan biasanya nanti akan reguler, ada pelatihan atau mungkin sertifikasi lanjutan yang bisa meningkatkan kemampuan dari teman-teman nakesnya. Silahkan. Di ruangan treatment HD-nya. Kita menggunakan mesin produksi dari Jepang, Asahi Kasei. Ya. Jadi ini kita ada 10 Pak ya. Ya. Tapi untuk sementara ini dari izin kita hanya bisa menggunakan 4 mesin saja. Ya. Karena izin kita gitu ya. Izin kita itu ditentukan dengan kalau menambah kita nambah lagi perawat. Ya, penambahan perawat, penambahan dokter. Jadi yang sudah siap ini ada 4. Jadi ini sudah ada list pasiennya. Ya. Jadi biasanya nanti pada saat pasien HD itu kita akan cek. Jadi awal berat badannya berapa, kemudian harus target penarikan caranya berapa, itu nanti bisa untuk rekap medik yang teman-teman nakes, perawat, dokter akan isi. Ini ada pemantauan selama HD, di sini ada pemantauannya. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin menanyakan kenapa kok nggak ada hari ini ada cuci darah gitu. Nah, kita saat ini baru 4 mesin perizinannya dan pasien saat ini 4 mesin itu 4 pasien sehari. Jadi kita baru ada Senin, Selasa yang sudah keisi. Nah, sementara Rabu itu masih kosong. Nah, gandengannya itu adalah pasangannya. Senin itu dengan Kamis, jadi 2 kali seminggu. Senin sama Kamis, Selasa dengan Jumat, Rabu dengan Sabtu. Nah, Rabu karena masih kosong, jadi Sabtu juga kosong gitu. Jadi masih belum ada pasangannya. Jadi yang Senin, Selasa kita sudah keisi, tinggal hari Rabunya. Sebenarnya sudah menunggu, tinggal asesmen. Jadi kita pastikan lagi ada pasien yang akan masuk ke klinik HD itu sudah stabil. Jadi sebelum dia masuk itu dipastikan semuanya, kemudian kondisinya stabil, tidak dalam keadaan drop, kemudian juga akan kita ulang dengan screening, Pak ya. Betul. Karena penting sekali, karena pasien itu banyak ada yang membawa penyakit menular atau apa yang itu membahayakan buat yang lainnya. Karena perlu kita screening, jangan nanti kalau ada hepatitis semuanya kita langsungkan treatment ternyata mesinnya terkontaminasi bisa kena yang lain. Betul. Jadi makanya masuk pasien HD ini kok belum penuh gitu kan? Iya. Jadi kita harus hati-hati juga, lebih selektif untuk memilih pasiennya. Biar nanti kita bisa bilah-bilah pasien yang infeksius atau non infeksius nanti kita bilah-bilah. Sementara ini karena penanganan infeksius itu sangat ketat gitu kan. Jadi kita utamakan dulu yang non infeksius. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu Pak Donatur belum mengenal. Jadi ini pojok ya. Ini ginjal. Nah, di sini. Ini sudah kita pasang. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang cuci darah atau dialisis. Jadi cuci darah atau dialisis itu adalah sebenarnya menggantikan fungsi ginjal, menyaring atau filtrasi secara difusi, osmosis, dan ultrafiltrasi. Terjadi pencucian di sinilah namanya dialiser, filternya itu. Dialiser. Nanti kita pasangkan ke mesin seperti ini. Nanti ada bahan lain namanya bloodline yang mengakses nanti masuk, menarik dan memasukkan darah ke pasien lagi. Nanti yang merah ini nanti akan ditarik oleh pompa ini, oleh mesin, dorong, disirkulasikan masuk ke dalam ginjal buatan tadi, nanti setelah itu masuk lagi ke dalam pasien.
Itu namanya ekstrakorporeal, bagian luar sirkulasi darahnya. Nah, di dalam HD itu di mesin ini hanya mensirkulasikan darah di luar mesin. Nanti masuk lagi ke pasien. Setelah itu mesin ini akan ada cairan pembersihnya. Ada asid, ada bikarbonat. Mesin ini nanti memixing, mencampur cairan tadi di dalam mesin ini sesuai nanti suhu, daya hantar listrik, tekanan. Nanti setelah itu tercapai semuanya, cairan pencuci itu nanti dialirkan ke ginjal buatan. Disinilah terjadi kontak, tapi tidak kontak langsung, ada di namanya selaput semipermeabel. Nah, jadi darah itu akan bertemu dengan selaput semipermeabel dan air. Di situ terjadi difusi, osmosis, ultrafiltrasi, dan penarikan. Jadi bahan-bahan yang racun yang ada di dalam darah tadi ketarik dengan adanya tekanan ultrafiltrasi tadi. Ketarik, kesedot oleh mesin, nanti dibuang. Itulah yang menjadi limbah. Jadi tidak ada darah yang keluar sebenarnya. Nggak ada yang darah yang keluar, nggak ada yang masuk ke dalam mesin. Betul. Nggak ada yang masuk ke dalam mesin. Iya. Dan ini air. Nah, bahan baku utama dari cuci darah itu adalah air RO. Itu yang harus selektif Pak ya. Harus selalu sering diuji karena kalau terinfeksi itu dampaknya luar biasa. Pasien akan menggigil dan infeksi juga kemana-mana gitu. Jadi untuk hemodialisis itu air yang dibutuhkan tuh air yang sesuai standar hemodialisis. Jadi air itu yang bakterinya udah bebas. Dan terus nanti kandungan logam beratnya juga bebas. Karena kenapa? Air itulah bahan pencuci utama dari dialisis ini. Akan mencampur nanti membuat konsentrasi-konsentrasi yang dibutuhkan dalam tubuh, keseimbangan dalam tubuh seperti elektrolit darah. Jadi di sini juga nanti di cairan itu mempunyai kandungan elektrolit yang harus menyeimbangkan darah pasien. Ya mungkin nanti lebih detailnya tentang RRO nanti ada ada pengolahannya di atas. Ada di atas. Jadi RRO mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar RRO yang dijual di pinggir jalan gitu. Ya. Jadi air isi ulang RO. Nah, itu beda. Nah, itu beda. Beda Pak. RO dengan RO kita gitu. Beda. Jadi, kalau RO kita itu elektrolitnya kita nolkan gitu. Dan bakterinya pun juga dihilangkan Pak ya. Jadi semuanya serba nol. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini wajib harus ada. Jadi tidak hanya di klinik HD, tapi hampir seluruh poli. Kalau teman-teman atau ibu bapak ibu sekalian pernah berkunjung ke rumah sakit, itu hampir di bangsal itu ada benda-benda ini. Troli emergensi. Jadi ini ada di IGD, kemudian ada di ruangan perawatan, kemudian ada di ICU. Nah, ini monitor pasien. Jadi monitor pasiennya adalah untuk mengecek kondisi pasien. Ini bisa untuk baik jantungnya Pak ya, jantung, kemudian suhu badannya, kemudian juga parunya. Jadi tanpa harus menggunakan banyak alat. Jadi fungsi ini kenapa harus disiapkan? Sewaktu-waktu pasien itu terjadi drop atau hal lain. Jadi kita mempunyai alat minimal ya, alat untuk emergensi pertolongan pertama. Nanti dokter akan bisa memantau keadaan pasien sebelum kita rujuk. Nah, di sini kita harus siapkan. Makanya di sini sangat vital sekali harus ada. Karena ini membutuhkan kondisi emergensi. Ya. Dan pada saat kunjungan penefri, itu pertama yang dilihat bukan mesin, bukan yang lainnya, tapi keselamatan. Ya, tapi troli emergensi. Isinya apa, kemudian SOP-nya seperti apa, karena ini yang menolong pertama pasien pada saat kondisi emergensi. Ininya dikunci. Tidak boleh dibuka sembarangan. Ya. Disegel ya. Jadi nanti daftar ada di sana. Ya, jadi dibukanya pada saat emergensi. Karena SOP-nya hanya satu orang yang bisa membuka ini. Boleh, boleh buka. Tidak boleh sembarangan. Ya. Oke. Kita melihat kondisi obat-obatan ya. Obat-obatan. Ya, ini ruangan perawat
satu yang jadi persyaratan itu adalah ada ruangan perawat. Jadi biasanya nanti ini tempat diskusi yang tidak terdengar oleh pasien. Apakah di sini? Nah, termasuk ini jadwal pasien. 6 pasien kita. Ya, jadi ini Senin kita sudah penuh. Selasa ada Pak Lutfi, Pak ya. Ya. Sudah ada Tambahan tambahan. satu yang kemarin ya. Iya. Lutfi. Nah, Ya. Selasa berarti ada di Jumat. Jadi kita Senin kita sudah penuh pasiennya. Nah, ini nyambung dengan hari Kamis. Nah, siang kita masih belum ada karena keterbatasan SDM-nya. Kemudian Selasa kita baru ada dua pasien. Nah, nyambungnya Selasa dengan Jumat. Nah, Rabu kita masih kosong. Rabu dengan Sabtu hari ini. Jadi hari ini kita nggak ada pasien karena kita masih belum ada pasien. Masih belum ada pasangannya. Lanjut kita ke depo obat ya. Ya. Jadi obat-obat Betul, ini mana bagian yang kita informasinya? berikan ke pasien. Jadi ada pasien yang cuci darah di klinik HD, ada yang belum. Nah, karena lokasi tempat yang jauh. Jadi ini yang kita bantukan. Jadi ini biasanya kita akan berikan pasien. Dikasih informasi dulu nggak? Informasinya. Ya. Jadi ini yang Ada susu. Pilihannya ada vanila, ada coklat juga. Jadi ini yang kita berikan. Jadi sebenarnya ini semua ditanggung BPJS, cuman prosedur untuk mendapatkannya itu yang repot. Dan ini yang sangat urgent. Jadi Hemapo. Itu yang mahal Ini ya. ini bukan sponsornya, kita tutup. jadi Hemapo ini juga merek dagang. Jadi Hemapo ini adalah untuk menaikkan HB. Nah, ini seharusnya juga di-cover BPJS, tapi kadang-kadang BPJS itu prosesnya yang susah untuk mendapatkan itu. Nah, ini kita cover semua, kita berikan semua dengan gratis, dengan bantuan Bapak Ibu donatur. Kemudian beberapa kelengkapan lainnya. Nah, ini semuanya kita berikan gratis. Gratis kepada pasien. Jadi obat-obat ini yang dikasihkan gratis yang cukup, kalau pasien beli sendiri cukup mahal. Iya. Alhamdulillah dengan dana bantuan dari pasien, mereka mendapatkan ini, meningkatkan taraf hidup mereka. Betul. Dan salah satu contoh dari Bu Siti, itu alhamdulillah saat ini sudah tidak lagi harus dirawat karena ini membantu sekali. Jadi eritropoietin ini, hipotin ini itu sangat membantu untuk meningkatkan HB sehingga terhindar untuk transfusi darah. Saya jelaskan sedikit ya Pak. Hemapo. Hemapo atau epotin alfa atau beta itu adalah suatu zat yang dihasilkan oleh ginjal untuk merangsang sumsum tulang membentukkan sel darah merah. Kalau gagal ginjal, zat epotin beta alfa dari ginjal itu tidak produksi lagi. Akhirnya cenderung pasien itu HB-nya turun karena tidak ada pembentukan sel darah merah. Makanya dikasihkan hemapo ini ya, atau epotin beta atau apa. Ada lagi namanya eprek, segala macam itu. Jadi itulah fungsinya ini dikasihkan supaya meningkatkan HB dari pasien itu sendiri. Gitu. Ini cairan Pak ya? Nah, ini cairan infusnya. Karena keterbatasan tempat, lahannya cukup sempit gitu ya. Kita memanfaatkan ini cairan infus yang bisa dipakai pada saat proses cuci darah. Betul. Ya ada cairan cuci darahnya. Ya. Yang untuk dialisis itu. Iya. Ya, apa-apa. Baik, kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada laboratorium, kemudian ada PNRO. Pengolahan air. Iya. Dan lantai 2 itu nanti juga akan kita gunakan untuk cuci darah. Ruangan treatment cuci darah. Kapasitasnya kalau kita pakai bed 10. Nah, yang Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke ruangan HD, mungkin akan sering mendengar suara seperti ini. Jadi ada sesuatu yang janggal gitu. Jadi mesin yang ada alarm ya, sinyal Pak ya. Alarm. Jadi kalau silakan Pak, kalau sinyal muncul itu biasanya ada yang error gitu. Jadi gini, alarm di mesin HD itu sering berbunyi. Itu bukan tanda mesinnya itu rusak. Karena di bagian ekstrakorporeal tadi itu yang kita bicarakan tadi, sirkulasi darah itu
banyak pemantauan-pemantauan di sana. Contohnya pemantauan seandainya ada akses yang tersumbat dari pasien itu untuk keluar darahnya, akan terjadi alarm, pertanda, bukan rusak. Ada suara yang tadi. Akan bunyi dia, Nih. pertanda. Nanti akan perawatnya akan melihat apa? Oh, akses arterinya terganggu. Nanti di mesin itu akan ditampilkan yang mana yang terjadi alarm itu akan. Terus nanti di sana ada tekanan. Nah, dari tekanan tadi itu arteri vena, disitulah ada tekanannya mengatur tadi untuk sensornya tadi. Terus ada klemnya, dia akan menutup. Dan juga kalau ada udara di darah itu, nanti mesin itu akan mendeteksi. Itu darah itu nggak boleh masuk ke dalam pasien. Darah itu. Udara ke dalam darah. Jadi nanti kalau ada gelembung darah yang kecil, nanti akan disensor oleh mesin. Kalau kedeteksi dia akan ngeklem, menutup, mematikan plat pumpnya, matikan sistemnya, sebelum dia akan bunyi alarm. Nanti perawat akan datang, membetulkan tersebut, baru dia bisa jalan lagi. Dan salah satu kelebihan kita, itu kita edukasi mesin ke pasien. Jadi kemarin Bu Selvi, itu pasien baru kita. Bu Selvi itu profilnya beliau sebatang kara, saat ini tinggal di panti asuhan. Jadi beliau sehari-hari membantu panti asuhan untuk merawat ada 7 anak yang beliau tanggung jawabnya. Dan masalah beliau, Bu Silvi ini adalah cairannya banyak, Pak ya? Iya, di peritonealnya di perutnya besar ya. Kenapa? Kemarin sudah masuk rumah sakit, kemudian tarik 11 liter ya. Dan ketika ke sini, itu sebelum kita terima, karena beliau masih dirawat dulu untuk ditarik cairannya. Setelah ke sini muncul cairan baru lagi. Sempat kita tanyakan, kenapa Bu? Dan Pak Ucok juga sudah menduga, Pak ya. Ternyata beliau aktivitasnya cukup tinggi. Dan kondisi panas seperti ini yang buat beliau haus. Minum terus. Jadi minum terus. Sementara fungsi ginjal sudah nggak maksimal, Pak ya. Sehingga cairannya kebuang nggak ada. Jadi minum terus nggak kebuang. Akhirnya menumpuk di perut. Nah itu harus disedot, Pak ya, untuk mengurangi efek-efek lebih lanjut. Jadi itulah kadang-kadang edukasi untuk pasien itu sangat penting. Kami di sini memberikan edukasi ke pasien. Karena pasien itu akan berteman dengan mesin, kami sebagai teknisi dan konsultan lagi menjelaskan fungsi-fungsi dari mesin itu ke pasien. Biar mereka tenang. Kalau seandainya ada alarm bunyi, mereka nggak akan stres gitu ya. Karena sering stres loh, Pak. Jadi dengan bunyi dia, kenapa? Termasuk kemarin Bu Silvi juga gitu, Pak. Waktu saya ngobrol itu juga saya lebih paham, Pak, lebih tenang. Karena saya tahu mesinnya seperti apa. Gitu. Setelah Pak Ucok jelaskan itu. Jadi kita jelaskan di sini, itulah kelebihan kita di sini. Di sini itu bukan Bapak Ibu semua datang cuci pulang, bukan begitu di sini. Fasilitas kita, pelayanan kita beda. Kita bikin, kita edukasi pasien, kita jelaskan ke pasien apa yang harus kita lakukan kepada mereka, tindakan apa aja, dan kita sharing sama pasien. Sebenarnya Pak Lukman ya, semuanya ini, bahwa yang lebih pintar itu adalah pasiennya. Dia tahu yang kondisi badannya. Tahu kondisi badannya. Makanya kita di sini saling share dengan pasien itu, yang mana kondisinya. Jadi itu nanti kondisi pasien itu kita implementasikan ke mesin. Nah, nanti kita atur di mesin, kita setting di mesinnya. Nah, jadi Ibu Silvi kemarin selama beberapa lama dia cuci di luar sana, dia tidak mendapat edukasi. Tidak tenang perasaan dia. Alhamdulillah kemarin setelah kita edukasi, kita perkenalkan mesinnya ke dia, bagaimana kinerja mesin ini terhadap dia. Baru setelah mereka tahu, kita nggak capek-capek lagi. Jangan banyak-banyak minum, Bu. Enggak. Kita udah jelasin, Ibu udah tahu semua kan faktornya penyebab perut Ibu besar dari mana? Karena Ibu kurang diet minum. Makasih Pak, sekarang saya diet. Alhamdulillah mereka udah atur sendiri. Nah, kita nggak capek-capek memberikan kurangin minum Bu, kurangin itu. Nah, itulah. Jadi, harapannya dengan kesadaran sendiri itu lebih edukasinya lebih itu, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke lantai 2. Jadi saat ini kita belum gunakan karena kita belum punya akses lift untuk pasien lantai 2. Nah, salah satu persyaratan dari regulasi Pernefri itu adalah pemakaian bidang miring atau lift. Karena kalau pasien HD naik seperti ini, biasanya nanti akan meningkatkan jantungnya, tensinya akan naik tinggi. Ya, ini satu lagi fasilitas kita, laboratorium. Laboratorium yang mana nanti kita bisa pasien yang baru kita cek di sini.
Iya. Cek hepatitisnya dan lain-lainnya, apakah dia ada membawa penyakit menular apa tidak, nanti bisa kita tes di sini. Iya. Jadi ini alat-alatnya. masih minimalis. Iya. Jadi kebutuhan dasar dari HD, kebutuhan dasar dari klinik. Jadi minimal kita sudah bisa melakukan cek. Karena kalau kita tidak bisa cek HB pasien minimal, pasien biasanya nanti akan kita rujuk, darahnya kita rujuk ke lab yang terdekat dengan kita. Nah, permasalahannya kalau misalkan pada saat proses pengiriman sampel atau mungkin pengambilan, prosesnya lama gitu. Ya. Kan untuk lab itu Pak kan harus ada pasien case dulu Pak. Betul. Ya. Harus urus izin pasien case pertama, kedua, ketiga, baru nanti bisa cek lab. Alhamdulillah dengan bantuan donatur semua kita bisa beli alat lab ini bisa langsung. Bisa nanti diambil darah oleh perawat kita langsung bisa dicek di sini. Jadi pasien itu cepat dapat melakukan tindakan. Betul. Tidak harus nunggu rujukan lagi. Betul, Dulu pernah kita 3 hari ya prosesnya. Sampai 4 sampai 3 hari proses itu ada biar baru dapat hasil labnya. Kan cukup makan waktu yang lama gitu kan. Jadi hari ini kalau ke pasien kondisinya agak lemes, lesu, perih, misalkan kita bisa langsung cek, oh ternyata kondisinya tidak memungkinkan cuci darah. Itu langsung kita rujuk ke rumah sakit rujukannya. Karena beberapa masalah terjadi di klinik ataupun di rumah sakit, jadi pasien itu kadang-kadang tidak diperhatikan Pak ya. Jadi prosesnya cuman datang langsung cuci darah. Nah akhirnya kan muncul masalah baru, ternyata HB-nya rendah, harus diberhentikan di saat proses cuci darah. Selain itu manfaat dari laboratorium ini, setiap bulan kita harus periksa pasiennya, periksa rutin bulanan. Apakah clearance pencapaian pencucian kita tercapai, gitu kan? Jadi nanti itu harus rutin tiap bulan kita lakukan pemeriksaan laboratorium, elektrolit dan lain-lain, natrium, platinum, semuanya itu dicek. Ya, termasuk apakah ada penyakit bawaan Pak ya? Misalkan ternyata mungkin di sini steril Pak. Di klinik steril. Mungkin pada saat di rumah ternyata dia berinteraksi dengan pasien atau mungkin saudara yang penyakit menular misalkan, hepatitis misalkan, atau mungkin HIV. Nah, itu kita bisa ketahui lebih awal, Pak ya. Tahu dari awal udah ketahuan. Ya, karena kita punya lab gitu. Jadi pada saat screening bulanan itu kita akan tambahi misalkan ada kok ini kayaknya hepatitis atau mungkin kayaknya ini dari perilakunya kok cenderung ke HIV misalkan. Atau mungkin yang lainnya misalkan. Itu semuanya udah, insya Allah udah siap. Iya, insya Allah kita sudah siap. Cuma sekarang ini ruangannya yang ruangannya donatur kan nih, tadinya sebenarnya ruangan ini ruangan dapur. Tapi pantry. Jadi karena kita kekurangan ruangan, kita lakukan penempatan di sini. Insya Allah nanti kalau donatur bisa semua tercapai pembangunan yang di depan, mungkin kita bisa yang lebih besar ya. Besar dari dan perlengkapan kita juga akan lebih banyak, lebih banyak lagi. Iya. Ini minimalis. Jadi untuk emergency. Baik, kita lanjutkan. Ini nanti ruangan treatment yang rencana di lantai 2. Ini udah siap semuanya untuk instalasi air, instalasi listriknya udah kita siapkan. Donatur sudah menunggu. Jadi ada lemari-lemari ini adalah instalasi RRO ya, plumbing. Jadi instalasinya. Iya. Jadi yang di bawah tadi juga ada lemari, itu adalah instalasi pada saat proses cuci darah. Bahan baku utama HD itu adalah air. Jadi kita kalau zaman dulu pakai jerigen ya. Oh itu yang jerigen yang cairan pencucinya. Jadi harus diangkut dan resikonya kalau tumpah harus ngulang lagi gitu. Tetap jerigen tetap ada. Tetap ada. Cuma yang air murninya itu distribusikan pakai pipa. Yang langsung ke mesin. Terus yang kedua yang dipakai pipa itu pembuangan drainasinya. Betul. Dilakukan. Jadi kita sudah ada instalasinya, tinggal mesinnya. Jadi instalasi sudah kita siapkan, listriknya sudah kita siapkan. Kalau seandainya pasien kita banyak dan kita bertambah dengan izin kita ke dinas, tambah, ini kita manfaat. Baik. Jadi selanjutnya ruang rius ya. Ruang rius. Apa itu ruang rius? Ini ruang rius. Ini rius. Jadi rius kembali, pemakaian kembali gitu. Jadi ruang rius itu
mencuci kembali ginjal buatan yang kita lihat tadi di bawah untuk pencucian itu, kita cuci ulang. Ya. Jadi Ya, kalau di BPJS ini bisa dipakai 7 kali, 7 kali. itu sampai 10 kali. Maksimal 7, Pak ya. Ya, seperti itu. Tapi nah, kalau di kita karena kita belum BPJS, ini kita pakai sekali. Kita nggak rius. Kita harus. Jadi belum ada kita menggunakan, tapi fasilitasnya kita siapin. Iya. Siapin, rius manual, nanti di sini ada pakai mesin. Karena masih Otomatis. ya, karena kita belum punya mesin, jadi kita use manual. Nah, manual ini adalah untuk membersihkan dialiser sudah ginjal buatan untuk dipakai ulang. Dan memang resiko cukup tinggi, Pak ya, kalau dialiser isi ulang. Jadi sementara ini kita tidak melakukan rius dulu, karena rius itu efeknya kalau tidak penanganannya tidak orang yang khusus, itu cukup berefek negatif, karena bahan disinfektan. Jadi orang terlatih lah yang bisa melakukan rius. Dan juga ada mesinnya. Jadi kalau emergency yang manual sekarang itu hanya pada waktu mesin otomatis itu rusak, kita bisa lakukan dengan manual. Jadi, karena keterbatasan anggaran kita belum punya mesin, Mas. ya, betul, kita belum mesin. Jadi insya Allah nanti kalau donatur ada ya, Amin. itu penting sekali. Karena kenapa? Dengan ada rius itu kita juga bisa menghemat biaya, karena ginjal buatan itu cukup mahal. Pokoknya kalau kita bisa rius, bisa kita pakai itu, kemungkinan dana pasien untuk cucinya 10 kali bisa 15 kali. Yeah. Nah, dengan biaya yang ada yang sama gitu kan. Itulah efisiensi buat rius itu. Nah, jadi kalau ada rius juga membantu kita memperpanjang dana untuk pelayanan Personal. Ya. Inilah yang satu lagi RO yang air yang khusus untuk cuci darah itu. Ini dilakukan dengan proses filtrasi. Ini RO-nya ini, mesin RO-nya. Ini bekerja secara otomatis. Ya. Ini pakai kontrol. Jadi proses pertama, Pak ya? Ya. Proses pertama kita ngambil air ke atas dulu. Dari sumur ya. Penampungan ke atas, kemudian proses ke sini dulu, Pak ya? Filtrasi dulu ya. Ya. Kemudian kita, jadi di dalam sini itu sudah ada filter-filter, Pak ya? Jadi kalau ibu bapak lihat semua, ini kayak di ruangan benar ada, sama yang di luar dijual ada. Yang air, isi ulang. Tapi ini kita di hemodialisis itu untuk melakukan filtrasi air itu kita harus uji awal air baku yang digunakan. Karena ketahuan air baku yang digunakan, baru kita melakukan evaluasi filter apa yang harus kita pakai. Kita pilih filternya. Jadi di sini ada 3 tabung. 3 tabung ini bermacam-macam media filternya. Isinya berbeda-beda. Jadi kalau dilihat sama yang di luar, yang berbeda di dalam isinya berbeda. Ya, kalau di luarnya sama, di dalam beda. Jadi disinilah ketelitian dalam pengolahan air itu di hemodialisis itu kita harus menempatkan filter yang sesuai. Jadi apa-apa yang harus kita turunkan. Setelah dari filter ini nanti prosesnya ditampung oleh filter tabung yang oranye ya. Oranye. Ini air yang setelah dilakukan filter pertama di water treatment namanya. Filter pertama. Dari filter ini nanti didorong oleh pompa, nanti pakai mesin pakai tekanan tinggi, high pressure. Dari sinilah terjadi air hasil RO yang benar, yang pure water. Nanti di sini di mesin itu akan dilihat kebersihan air itu akan ada monitornya. Ya. Dan termasuk ini isinya juga filter semua. Dan juga ditambahkan dengan filter endotoksin. Ya, itu kita nemunya itu pada saat kita proses pengambilan kemarin. Kita tidak, pada saat kita uji, endotoksinnya masih tinggi bakterinya. Makanya kita putuskan untuk nambah filter khusus untuk endotoksin. Betul. Dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan diharapkan. Ya. Jadi setiap air tanah itu berbeda-beda. Ya. Kandung bakterinya juga di suatu tempat tinggi atau rendah. Kebetulan di kita ini kemarin itu cukup tinggi karena kita baru bikin sumur baru. Ya. Jadi posisi sumur itu air permukaan masih lolos Pak di samping sumur. Masih meresap. Alhamdulillah kita lakukan ulang, kita lakukan sunlab
mengurangi. Dan ini untuk distribusi. Jadi mesin untuk mendistribusikan ke lantai 1. Jadi dari air RO yang diproduksi RO tadi, air pure water tadi itu ditampung stainless steel, nanti didorong oleh pompa ini distribusikan ke mesin-mesin ya ke bawah. Nanti di sini ada juga ultraviolet misalnya untuk disinfektannya. Jadi sebelum air itu kita distribusikan ke pasien, itu akan kita UV dulu biar bakterinya meninggal, bakterinya nggak ada. Dan ini kelebihan kita juga kita punya ozon. Ini ozonnya Pak Absi. Jadi ozon ini adalah untuk steril ruangan. Dan air juga bisa. Jadi air itu nanti kita lakukan pipa-pipanya itu kita lakukan kita ozon supaya nanti kalau ada bakteri-bakteri yang mampir di pipa-pipa nanti insya Allah jadi satu. Ini general ozon. Masih ada waktu Mas Irfan? Kalau ini musola. Ini musola kita. Jadi salah satu tempat favorit. Jadi kita teman-teman pasien perawat, kalau pasien alhamdulillah waktu sebelum sholat sudah selesai Pak ya. Jadi sudah bisa sholat di rumah. Tapi pengantar pendamping pasien biasanya akan sholat di sini. Dan kadang-kadang juga rebahan di sini. Ya, sambil nunggu. Nah, kalau masih ada waktunya kita lihat ke atas Mas ya. Kondisi rencana lantai 3. Satu lagi, sebenarnya karena keterbatasan ruangan kami di sini, RO ini sebenarnya tidak berdekatan dengan riusnya, harus terpisah. Tetapi karena fasilitas ruangan kita nggak ada, akhirnya kita tempatkan di sini. Insya Allah nanti kalau di lantai 3 itu ada donatur yang bisa membangunnya, mungkin kita bisa dapat ruangan yang cukup yang kita pisahkan. Kita lihat ke atas. Jadi lantai 3 itu nanti akan kita buat akan seperti ini. Ya. Jadi kita buat untuk klinik AD, ruangan treatment AD. Ya. Jadi nanti seandainya di depan dibangun, ini akan dibongkar. Nanti jalur lift di sana, nanti dari sana itu akan masuk ke sini. Oke, kita ke atas. Jadi ini pengembangan ke depan. Ini ada layangan. Biasanya kalau untuk healing kita pakai layangan. Kita main layangan di lantai atas. Jadi ini nanti untuk ini yang akan dibangun nantinya kebutuhan ruangan kita, karena persyaratan dari dinas kesehatan tuh banyak yang masih kurang kita. Nah, jadi kurangnya itu masih ada sebenarnya. Kalau kita nggak sempil-sempilin nggak dapat ya. Akhirnya yang kita sempil-sempilin insya Allah nanti ini terbangun bisa kita pisahkan. Ini nanti ada koneksi Pak ya. Ada jembatan koneksi ke atas. Dan oh iya. Terintegrasi. Iya. Terus apa ya? Ini ruang sterilisasi. Nanti kalau ada ini ruang sterilisasi ya. Jadi kalau alat-alat medis yang harus disterilkan di sini. Baik, kita kembali ke ruangan utama. Oke, silakan Pak Lukman.
itu Mas Irfan. Jadi selayang pandang selayang pandang tentang kondisi klinik HD. Banyak rencana yang sudah kita siapkan, dan harapan kita makin banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang diamanahi dengan penyakit HD, penyakit gagal ginjal, dan itu adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang punya penyakit itu, dan luar biasa. Ibu Siti luar biasa. Allah pilih Ibu Siti untuk menampung, menerima itu. Itu tidak semua orang dapat, Bu, ya. Jadi itu istimewa, Ibu. Jadi Allah memilih Ibu Siti. Kenapa Ibu Siti? Ya itu karena Allah sudah memilih itu. Dan pasti yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Ibu Siti istiqomah, Bu, ya, sabar. Insya Allah kita akan temani di dalam prosesnya, dalam menghadapi beratnya ujian dari Allah. Nanti insya Allah kita akan bantu. Kan itu Mas Bang. Oke, baik, terima kasih Pak Lukman Ya. yang sudah mengajak kita berkeliling tadi melihat apa aja sih ruangan yang terdapat di klinik hemodialisa di daerah Cinere Depok, beserta juga alat dan juga fasilitas yang ada. Tadi juga sama-sama kita saksikan bahwa setiap kali Pak Lukman dan juga Pak Ucok mengenalkan alat-alat yang ada juga dijelaskan banyak hal gitu terkait alat tersebut. Jadi bisa menambah ilmu juga nih untuk para Bapak Ibu sekalian yang hadir terkait alat apa aja sih, kegunaannya juga apa aja, dan ruangan-ruangan serta fasilitas yang ada di klinik hemodialisa. Selanjutnya kita akan bincang-bincang sedikit, ngobrol-ngobrol dengan pasien kita, dan nanti akan ditanggapi oleh Dr. Nuke yang sudah alhamdulillah sudah hadir di ruangan Zoom. Mungkin dipersilakan Ibu. Entah. Duduk aja. Oke, sudah hadir bersama kita. Ibu siapa, Bu, namanya? Bu Siti Marfuah. Ibu Siti. Kita panggil Ibu Siti aja kali ya. Oke. Insya Allah di ruangan Zoom juga sudah ada Dr. Nuke ya. Mungkin perkenalan diri dulu, Bu, dari mana? Dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Marfuah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih para donatur yang membantu IZI. Terutama saya sangat terima kasih dengan bantuannya. Saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah banget bisa hadir di sini. Pokoknya terima kasih nggak terhingga deh saya kepada donatur IZI. Saya nggak bisa ngomong dah. Terima kasih banyak pokoknya dah. Oke, Udah gitu aja, makasih banyak pokoknya. Oke. Mungkin masih bisa Ibu untuk sedikit bercerita ke kami itu proses akhirnya bisa sampai ke klinik HD gitu, bisa kenal dan akhirnya difasilitasi di klinik HD. Awal-awalnya itu saya, ya emang saya orang nggak punya ya Mas, ya maaf. Gimana ya ceritanya ya. Malam-malam itu bapaknya lagi ngobrol di warkop ceritanya. Ada Mas Bude namanya ya. Nanya sama bapaknya kan lagi pusing Mas. Gimana ya katanya gini. Istri lagi begini, katanya dagang enggak, apa enggak, katanya gitu. Terus datang Mas Kude itu saya dimintain KTP Mas. Diperkenalkan dengan IZI ini. Terus akhirnya besoknya kakak-kakak itu pada datang ke rumah. Ngeliatin saya. Ya bawa segalanya Mas, bawa obat, bawa ini. Pokoknya dah terima kasih banget. Ya terutama obatnya itu Mas, Masya Allah saya benar-benar butuh banget. Saya setiap bulan itu harus transfusi sebelum kenal IZI ya Mas ya. Saya itu harus transfusi kadang 4 kantong di GPI.
Ya gimana lagi ya, namanya kita lagi dikasih ujian kayak gini ya saya terima aja dah. Tapi alhamdulillahnya kenal isi Mas, saya bisa semua. Saya dapat bantuan obat seperti ini. Saya bisa kuat sampai sekarang. Saya ucapkan banyak terima kasih para donatur. Saya bisa sekuat ini. Saya kalau nggak kenal isi nggak tahu Mas, gimana lagi saya. Selama COVID kan bapaknya nggak jualan 3 tahun. Saya juga nggak bisa nyari sejak sakit. Alhamdulillah kenal isi ini saya bisa dan segalanya dibantu usaha semua obat selama saya sakit. Terima kasih banyak sama donatur. Semoga donatur saya nggak bisa membalikin apa-apa, hanya doa yang saya ini. Semoga isi bisa nginiin saya. Ibu berarti bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali, Mas, bersyukur sekali. Saya nggak bisa balas, hanya Allah. Saya hanya bisa terima kasih. Saya nggak bisa balas apa-apa. Saya mohon maaf selama ini saya ngerepotin diisi, Mas. Hanya itu aja yang saya ucapkan, Mas. Saya hanya terima kasih. Semoga isi berjalan terus. Para donatur juga mau nginiin, ya Allah. Mohon maaf ya Mas ya, saya nggak bisa nginiin. Ya, oke baik. Tadi kita sudah sempat mendengarkan sedikit ya cerita dari Ibu Siti hingga pada akhirnya menjadi salah satu pasien di klinik hemodialisa IZI. Namun sebelum kita lanjut kembali, di sini juga sudah ada dan kehadiran suami dari Ibu Siti. Namun sebelum kita kembali ke sini, kita ingin mendengarkan terlebih dahulu nih pendapatnya ataupun juga beberapa kata dari Dr. Nuke yang kebetulan sudah hadir di ruangan Zoom. Assalamualaikum dokter, apa sudah terhubung dengan kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Mas ya? Halo? Dokter. Assalamualaikum. Mungkin dipersilakan kepada dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa didengar ya Mas? Sudah. Siang Bu Siti, apa kabar Pak Yono? Alhamdulillah. Sehat Bu. Bu Siti, gimana saya mau tanya juga, gimana kesan pesannya selama di klinik HD? Alhamdulillah dok, di badan juga enak. Alhamdulillah dok, sehat. Saya ingat banget waktu itu Bu Siti. Selama di sini. Selama di HD, enggak? Ya. Bu Siti ini ya. Ada perubahan dok, nggak pernah transfusi. Bukan obat-obat yang di sini dok, alhamdulillah. Penyakit sebelumnya ya ada perbedaan lah dok di sini sama di rumah sakit. Penyakit sebelumnya apa Ibu pencetusnya? Tolong ceritakan dari awal Ibu. Nggih.
pencetusnya Ibu, penyakit awalnya Ibu, kenapa bisa cuci darah, mungkin untuk pengetahuan dari yang lainnya, buat yang lainnya agar tidak terjadi seperti Ibu. Cara-cara selama kesulitan selama menjalani terapi hadis selama ini, itu bisa ceritakan Ibu? Ya dulunya saya kan kerja Dok, ya nyuci gosok gitu Dok, cuma nggak perhatiin kondisi saya juga. Pulang sore mungkin kurang minum kayaknya Dok, sama tensi saya itu tinggi. Awalnya darah tinggi. Nggih, awalnya itu darah tinggi. Saya cek di puskesmas itu pertama 219 apa ya Dok. Terus saya disuruh istirahat sebentar di sono. Terus habis itu jam berapa itu jam 2 saya pulang Dok. Saya nggak tahu Dok kalau saya itu sakit ginjal, saya nggak tahu Dok. Nggak tahu langsung ngedrop. Langsung ngedrop. HB-nya sampai cuma 3. 3 ya. Terakhir itu 3. Jadi dia ngedrop. Benar-benar ngedrop, jadi Nggak bisa jalan berhenti, saya. nggak bisa jalan, Nggih. nggak bisa ini. Selama sebulan ya itu ya. Enggak, Sebelum itu, dapat rumah sakit. iya pertama apa kamu kena di itu 1 minggu hitungannya kan, kita nyari rumah sakit enggak 19 rumah ada sakit yang Dok, terima. itu nggak ada yang terima. Kan waktu itu pandemi, pas rumah sakit lagi penuh-penuhnya. Penuh-penuhnya. Jadi terakhir ditanganin yaitu ketemu saya minta tolong sama ibu yang dulu dia Saya kerja sama Bu kerja di dosen. sono. Nah itu terakhir saya minta tolong sama Bu dosen itu, saya dibawa ke rumah sakit UI. Iya. Jadi saya ini dibawa ke rumah sakit UI. Nah ternyata pihak rumah sakit UI itu ibaratnya dokternya itu ngasih kabar ke saya sebagai suaminya bahwa istri bapak kena ginjal, paru-paru, sama pencernaannya bengkak, Bu Dokter. Itu pertama awalnya itu. Itu baru ditanganin sampai kurang lebih 3 minggu. Nah, sampai 3 minggu itu Dok, lah itu saya harus hitungannya rawat jalan. Lah saya nyari rumah sakit yang terdekat. Lah itu saya pertama hitungannya di rumah sakit GPI Geraha Permata Ibu. Lah itu di situ mulai cuci darahnya di situ Bu. Nah, kalau yang cuci darah di UI-nya cuman dapat berapa kali. Lah itu kan udah 3 minggu saya pindah ke 6 GPI. kali kalau nggak salah. Di UI 6 kali saya cuci. Nah itu Ya. dari dari GPI itu otomatis yang namanya saya katanya ya harus, walaupun itu udah di cover sama BPJS, kan nggak semua di cover sama BPJS Bu, kayak obat-obatan segala apa itu. Terus terang aja saya nggak, ya sebagai suaminya ya saya harus benar-benar kerja keras hitungannya gimana caranya biar obat-obatan buat istri saya itu terpenuhi. Ternyata yang namanya kebutuhan saya juga nggak cuma di situ aja lah, baru alhamdulillah lah itu saya dapat informasi bahwa ada klinik baru di Jalan Haji Bona. Lah ini alhamdulillah sampai sekarang saya dibantu semuanya dari segi obat-obatan sama perawatan istri saya, cuci darah seminggu 2 kali. Alhamdulillah Bu Dokter, semenjak dari sini nih, dari klinik HD ini belum pernah yang namanya transfusi lagi selama hampir mau 2 bulan lebih, hampir mau 3 bulan belum pernah yang namanya transfusi lagi. Nah itu yang 10 bulan di GPI di rumah sakit itu hampir setiap bulan itu sampai 2 kali, sebulan 2 kali transfusi, kadang sebulan sekali, rawat inap terus lah. Alhamdulillah semenjak dirawat hitungannya di klinik sini dapat obat-obatan kayak semacam kayak suntikan itu. Nah, itu alhamdulillah ya HBD-nya naik dari tadinya cuma 7 Dok. Itu 7 itu paling tinggi, kayaknya paling tinggi itu 7 kalau habis transfusi.
Tapi semenjak di klinik HD di sini malah naik dari 9 sampai 11,9 terakhir. Alhamdulillah hitungannya, makanya nggak pernah hitungannya nggak pernah transfusi lagi semenjak di HD di klinik gizi sini. Jadi awalnya karena tidak pernah kontrol ya Bu, karena sibuk bekerja, Iya. karena Sehat takut aja, untuk Dok. berobat, jadi takut biaya, jadi hipertensinya tidak pernah ditangani dengan baik. Pernah ya Dok, betul Dok, nggak Makanya pernah kita ini juga ingin ngecek dari tensi ingin atau ini nggak pernah, tahu-tahu cuman Jarang sakit saya itu, Dok. paling ya sebenarnya jarang sakit, Jarang sekali sakit sakit. lah itu dikasih Nikmat. nikmat Luar luar biasa. biasa ya. Alhamdulillah lagi diuji. Makanya kita juga ingin ada klinik untuk Bagi kami pelayanan sebagai umum. para keluarga otomatis ya saya harus menjaga istri saya dari segi makanan atau ini yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi istri saya harus benar-benar hati-hati. Terus sekarang udah enakan ya Bu, udah bisa mulai usaha lagi. Kalau seandainya transfusi kan ngedrop itu harus ke rumah sakit, nggak ada yang nungguin, bapaknya nggak kerja. Lah sekarang ibu juga sudah baik, bisa ikut membantu suami buat cari tambahan ya Bu, nasi gorengnya makin maju ya Bu. Amin, Bu Dokter. Cuma jangan bandel lagi, jangan makan buah. Nggih, insya Allah. Dok, pun kapok. Terus udah nggak ada kesulitan lagi Gila. selama terapi haji ya Bu? Sudah tidak ada kesulitan lagi kan selama terapi? Nggak ada kesulitan buat buat obat dan segala macamnya sudah teratasi semua ya Bu ya? Kayak Alhamdulillah. tambahan nutrisi. Alhamdulillah Udah dijamin kali mriki. terpenuhilah hitungannya kebutuhannya. Istri saya udah kepenuhi, kayak yang tadinya belum pernah namanya disuntik Dok, di semenjak 10 bulan itu belum pernah namanya dapat suntikan. Pernah kayak, suntik. Ya sekali waktu pertama itu ya kan sekali lah ya kan. Habis sekali suntik 80, Dok. 80 atau 100 Dapat lebih lah. 2 kali saya, Dok. Ya, Kalau ada rezeki, kalau nggak ada ya nggak suntik. Lagi di GPI. Alhamdulillah bisa Sudah bisa ketawa. ikut lomba 17-an Bisa kemarin. ketawa. Iya mah boro-boro bisa ketawa Dok ya kan ngerasain badannya ini. Ya alhamdulillah saya sendiri ngelihatnya juga ya ada perubahan, enggak, karena saya tahu 10 bulan itu sama sekali nggak ada perubahan sama sekali Dok. Pokoknya semenjak ditanganin di isi ini bisa kayak ya Allah Gusti, aku juga nggak bisa ngomong apa-apa, dia yang rasain juga ya kan. Badannya enak enggaknya ya. Sekarang juga saya udah ibarat katanya saya dagang mau pulang jam 12 malam juga saya nggak khawatir lagi karena kondisinya nggak kayak bulan-bulan yang lalu sebelum ditanganin di isi Dok. Ya sudah, alhamdulillah Pak. Sudah saya kembalikan ke MC ya. Mas Baik, mungkin terakhir kali Bu. Ajan. Oke, mungkin terakhir Bu ya, sebelum kita tutup rangkaian kegiatan hari ini, harapannya Bu untuk IZI serta juga para donatur yang sudah memberikan bantuannya kepada Ibu dan juga pasien-pasien yang lain. Atau Bapak juga mungkin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat IZI
dan donatur-donatur yang telah membantu keluarga kami, terutama istri saya, dari pengobatan, dan selalu untuk perawat-perawat yang selalu menjaga istri saya dengan ikhlas. Ya. Itu ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat donatur-donatur yang telah membantu segala kebutuhan istri saya dan saya sendiri yang sudah menerima bantuannya untuk usaha dagang saya. Alhamdulillah udah saya terima, udah saya jalanin. Mudah-mudahan jadi berkah barokahnya untuk semuanya, dan untuk donatur dan isi saya nggak bisa balas kebaikan Bapak Ibu, saya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah akan membalasnya. Semoga semua karyawan atau segenap kru dari Izi, tentunya kantor Izi dimanapun berada, saya nggak bisa ngomong satu persatu, semua karyawan, direktur, pendiri Izi tentunya, mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih kelancaran untuk menjalankan amanahnya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Alhamdulillah, ekonomi hitungannya, ekonomi keluarga saya perlahan-lahan mulai bangkit. Dari istri saya yang tadinya lemah, alhamdulillah sekarang sudah bisa ketawa, sudah bisa ini. Saya sendiri sebagai kepala rumah tangga yang cuma bisa dagang, tadinya dagang nasi goreng, alhamdulillah sekarang udah mulai lagi, alhamdulillah berjalan lagi, hampir mau 2 bulan lagi jalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah barokahnya untuk nafkahi keluarga saya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan bantuannya bermanfaat bagi keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan juga Ibu yang sudah berkenan untuk bercerita. Oke, baik. Rangkaian demi rangkaian acara telah terlaksana. Tadi pagi dan juga menjelang siang kita sudah melihat berbagai fasilitas yang ada di klinik hemodialisa Izi di daerah Cinere, Depok. Dan juga beserta alat-alatnya tadi, kegunaannya apa saja, dan lain sebagainya. Yang terakhir kita tutup tadi dengan sedikit cerita dari salah satu pasien klinik hemodialisa, yaitu Ibu Siti yang sudah bercerita tentang awal mula menderita penyakitnya dan pada akhirnya berada di sini sebagai salah satu pasien klinik hemodialisa. Semoga apa yang diderita Ibu Siti dan juga para pasien yang lain menjadi sebab atas diampuninya dosa-dosa dan juga menjadi sebab atas turunnya ridho Allah Ta'ala. Saya Irfan Zikrullah sebagai pembawa acara hari ini izin menutup rangkaian hari ini. Semoga para donatur juga senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus berbagi sesama. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.